Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sampean semua selalu diberi ketenangan batin, dilimpahi rezeki yang berkah, dan dijauhkan dari segala kesulitan yang menyesakkan hati. Malam ini, mari kita duduk dengan tenang, hirup udara pelan-pelan, biarkan suasana sunyi berbicara pada jiwa kita. Karena malam ini, kita akan membahas sesuatu yang jarang diungkap, sesuatu yang sering disembunyikan oleh orang-orang berweton pahing, bukan tentang kehebatan, bukan tentang keberuntungan, tapi tentang sisi gelap yang jarang diketahui orang lain. Setiap weton punya cahaya dan bayangannya sendiri. Dan kadang, justru dari bayangan itulah kita belajar mengenali diri sejati. Sampean pasti pernah bertemu seseorang yang karakternya kuat, ambisius, cerdas, tapi sulit ditebak. Di satu waktu, ia bisa menjadi penolong yang luar biasa, tapi di waktu lain bisa berubah menjadi sosok yang dingin, bahkan menusuk dari belakang tanpa disadari. Ya, seringkali, itu adalah ciri-ciri orang dengan weton pahing. Mereka lahir dengan energi besar, kecerdasan tinggi, tapi juga gelombang emosi yang sulit dikendalikan. Dan di balik keanggunan atau ketenangan mereka, ada sifat-sifat gelap yang sering mereka sembunyikan agar dunia tak melihat sisi lain dari diri mereka. Tapi malam ini, kita akan membukanya pelan-pelan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Karena, sebagaimana kata leluhur, sifat peteng iku dudu kutukan, nanging pangilon, supaya awak ngerti endi sing kudu diruat. Sifat gelap bukan kutukan, melainkan cermin agar kita tahu bagian mana yang perlu disucikan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, monggo sampean tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi wejangan dan makna hidup dari warisan leluhur Jawa. Tulislah di kolom komentar. Aku lahir pahing, aku siap mengenali diriku sendiri. Tulisan sampean bukan sekadar komentar, tapi doa agar kita semua diberi petunjuk untuk memahami diri dengan jernih. Dalam perhitungan weton Jawa, hari pahing dikenal membawa energi yang besar, panas, dan aktif. Orang yang lahir di hari pahing memiliki aura kekuatan, kemandirian, dan ketajaman pikiran. Mereka sering menjadi pemimpin alami, punya intuisi tajam, dan keberanian luar biasa. Namun, sebagaimana api yang bisa menerangi sekaligus membakar, energi besar ini juga bisa berubah menjadi kekuatan yang menghancurkan diri sendiri, bila tak dikendalikan dengan bijak. Para sepuh mengatakan, wong pahing iku pinter lan waskita, nanging nek ora eling, gampang kepungkur hawa nepsu. Orang pahing itu cerdas dan tajam batinnya, tapi jika tidak sadar diri, mudah terseret oleh nafsu dan ego. Karena itulah, orang pahing memiliki sifat gelap yang unik, bukan karena mereka jahat, tetapi karena energi besar mereka sering menuntun ke arah ekstrim. Mereka bisa menjadi sangat baik, atau sangat keras, sangat bijak, atau sangat berbahaya. Dan inilah 6 sifat gelap weton pahing yang sering mereka sembunyikan dari orang lain. Sifat gelap ke-1, ambisi yang bisa menelan diri sendiri. Orang yang lahir di weton pahing dikenal memiliki energi hidup yang menyala terang. Mereka bukan tipe manusia yang puas hanya berjalan di tempat. Sejak muda, jiwa mereka selalu gelisah, ingin maju, ingin menjadi lebih, ingin menaklukkan sesuatu. Dalam dunia kerja, mereka dikenal gigih dan pantang menyerah. Dalam kehidupan, mereka selalu ingin berada di posisi yang bisa mengendalikan keadaan. Itulah pesona dan kekuatan seorang pahing. Namun, sebagaimana api yang menyala terlalu besar, cahaya itu juga bisa membakar dirinya sendiri. Ambisi yang besar memang baik, tapi bagi banyak orang pahing, ambisi itu sering melewati batas. Mereka tidak suka kalah. Ketika satu target sudah tercapai, mereka langsung mencari target berikutnya. Tak peduli lelah, tak peduli siapa yang tertinggal di belakang. Mereka haus akan keberhasilan, haus akan pengakuan. Namun di balik semangat luar biasa itu, tersembunyi satu sisi yang sunyi, ketakutan untuk merasa gagal. Mereka berlari terlalu cepat bukan karena cinta pada kemenangan, tapi karena takut menghadapi kekecewaan. Tak jarang, orang pahing bekerja keras untuk membuktikan dirinya pada dunia, atau pada bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar selesai. Mereka mungkin tidak menyadari, tapi dalam diri mereka sering tersimpan luka batin yang ingin diakui, ingin diterima. Dan tanpa sadar, mereka mengubah ambisi menjadi tameng, bekerja keras bukan karena ingin, tapi karena takut dianggap tidak cukup. Para sepuh dulu berkata,
Wong pahing iku geni, nek ora dikendaleni, kobarane bisa ngobong awake dewe. Orang pahing itu ibarat api. Jika tak dikendalikan, apinya akan membakar dirinya sendiri. Ambisi memang mampu mengangkat seseorang setinggi langit, tapi jika tidak diimbangi dengan kesadaran batin, ia juga bisa menjatuhkan ke jurang kelelahan jiwa. Banyak orang pahing yang akhirnya merasa hampa di tengah pencapaiannya sendiri. Semua sudah diraih, tapi hati tetap kosong. Karena ternyata yang mereka cari bukan kesuksesan, melainkan rasa tenang. Bagi orang pahing sejati, penting untuk belajar berhenti sejenak, bukan menyerah, tapi memberi ruang bagi jiwa untuk bernafas. Menikmati proses, bukan sekadar hasil. Menghargai langkah kecil, bukan hanya kemenangan besar. Karena sejatinya, keberhasilan tanpa kedamaian batin hanyalah kebisingan yang dibungkus tepuk tangan. Maka jika sampean lahir di pahing, ingatlah, ambisi itu anugerah, tapi jangan biarkan ia menelan dirimu. Jadikan semangatmu seperti api di tungku, cukup menyala untuk menerangi, tapi tidak sampai membakar. Sebab dalam hidup ini, yang benar-benar menang bukanlah yang sampai lebih cepat, tapi yang sampai tanpa kehilangan dirinya sendiri. Sifat gelap kedua, ego tinggi dan sulit mengakui kesalahan. Ada satu hal yang sering menjadi bayang-bayang terbesar bagi orang berweton pahing, yaitu ego yang diam-diam tumbuh seperti batu keras di dada. Dari luar, mereka terlihat percaya diri, mantap, dan tahu apa yang dilakukan. Tapi di dalam, ada dorongan kuat untuk selalu merasa benar, untuk selalu memegang kendali atas segala sesuatu. Mereka seringkali sulit menerima kritik, bahkan dari orang yang tulus. Karena bagi orang pahing, kata, salah, terdengar seperti penghinaan terhadap harga diri mereka. Ego tinggi ini bukan muncul dari kesombongan semata, melainkan dari rasa tanggung jawab besar yang mereka bawa sejak lahir. Orang pahing selalu ingin segalanya sempurna, dan saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mereka merasa gagal, bukan pada pekerjaan, tapi pada dirinya sendiri. Maka, untuk melindungi diri dari rasa bersalah itu, mereka lebih memilih membenarkan tindakannya. Bahkan ketika hatinya tahu bahwa yang dilakukan mungkin tidak sepenuhnya benar. Sepuh Jawa dulu berkata, "Wong sing pinter iku sing isa ngaku yen ora pinter." Orang yang benar-benar bijak adalah mereka yang berani mengakui ketika dirinya belum tahu segalanya. Ketika ego menguasai, orang pahing bisa berubah menjadi sosok yang keras kepala, sulit didekati, dan mudah menolak pandangan orang lain. Mereka bisa tampak tegar, tapi seringkali itu hanyalah dinding yang mereka bangun karena takut terlihat lemah. Padahal, kelembutan tidak selalu berarti kalah. Mengakui kesalahan tidak membuat martabat turun, justru disitulah letak kebesaran jiwa sejati. Masalahnya, orang pahing memiliki kecerdasan tinggi dan logika tajam. Mereka terbiasa mematahkan argumen orang lain dengan kata-kata yang kuat, hingga tanpa sadar melukai. Dan karena bicaranya tegas, orang sekitar seringkali memilih diam, bukan karena setuju, tapi karena tak ingin memperpanjang debat dengan mereka. Inilah mengapa orang pahing sering tidak sadar telah membuat jarak antara dirinya dan orang-orang yang sebenarnya menyayanginya. Namun ketika malam tiba dan semua suara luar telah hilang, orang pahing yang sesungguhnya akan merasa sepi. Mereka akan mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar, atau hanya ingin terlihat benar? Dan di sanalah titik kesadaran perlahan muncul. Jika orang pahing mau menurunkan sedikit egonya, membuka ruang untuk mendengar, mereka akan menjadi pribadi luar biasa. Karena sebenarnya, di balik ketegasannya, mereka punya hati yang lembut dan rasa empati yang tinggi. Mereka hanya takut salah, takut gagal, takut kehilangan wibawa. Padahal sejatinya, kerendahan hati tidak akan menghapus wibawa seseorang, justru memperkuatnya. Belajarlah mengatakan, mungkin aku keliru. Kalimat sederhana itu bisa membuka banyak pintu kebaikan, bisa menumbuhkan kasih di tengah ketegangan, dan bisa menenangkan hati yang selama ini kaku oleh gengsi. Karena sejatinya, orang pahing bukanlah manusia tanpa kesalahan, mereka hanya perlu belajar menerima bahwa kebesaran sejati terletak pada kerelaan untuk belajar dari kekurangan. Sifat gelap ketiga, temperamen yang meledak seperti api. Dalam diri orang pahing, mengalir darah yang panas, bukan dalam arti buruk, tapi sebagai simbol semangat dan daya juang tinggi. Mereka bukan tipe yang diam saja ketika melihat sesuatu yang tidak adil. Mereka cepat bertindak,
berani bersuara, dan punya naluri kuat untuk membela kebenaran. Namun, di balik semua itu, tersembunyi satu sisi yang sering sulit mereka kendalikan, temperamen. Orang Pahing mudah terbakar oleh emosi. Mereka punya bara kecil di dalam dada yang bisa menyala sewaktu-waktu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena perasaan mereka berjalan secepat pikirannya. Ketika merasa tidak dihargai, disalahpahami, atau dikhianati, amarah mereka bisa muncul seperti api yang menyambar kering daun di musim kemarau, cepat, panas, dan tak pandang arah. Yang lebih sulit, orang Pahing tidak selalu meluapkan amarahnya dengan berteriak. Sebagian dari mereka justru diam, tapi diam yang mengandung bara. Mereka menahan segalanya di dalam hati, berpikir mereka kuat. Namun diam itu lama-lama berubah menjadi tekanan, dan ketika akhirnya tak tertahankan, letusannya jauh lebih dahsyat daripada yang bisa dibayangkan. Sepuh Jawa dulu berpesan, "Geni ikuyen nyala, lui becik diresiki sadurunge dadi kobongan." Api itu kalau mulai menyala, lebih baik segera dijaga sebelum membesar menjadi kebakaran. Temperamen ini sering menjadi sumber salah paham antara orang Pahing dan lingkungannya. Mereka bisa marah bukan karena ingin melukai, tapi karena kecewa. Mereka bisa berkata tajam, padahal niatnya ingin menegur. Namun sayangnya, kata-kata mereka kerap seperti pisau, tajam, tegas, dan sulit dilupakan. Setelah itu, barulah mereka menyesal, karena hati mereka sejatinya lembut dan tidak tahan melihat orang yang disayangi terluka. Sifat api ini juga yang membuat orang Pahing terkadang sulit berlama-lama dalam konflik. Setelah marah besar, mereka cepat menyesal, tapi gengsi menahan lidah untuk meminta maaf. Akhirnya, mereka menyembunyikan rasa bersalah dengan sikap dingin, seolah-olah tidak peduli. Padahal di dalam hati, mereka hanya ingin keadaan kembali seperti semula. Cara terbaik untuk menenangkan api dalam diri orang Pahing adalah mengatur jeda. Ketika emosi datang, jangan langsung bereaksi. Diamlah. Tarik napas panjang. Karena setiap kata yang keluar di saat marah, seperti panah yang tak bisa ditarik kembali. Dan ingatlah, api tidak pernah memadamkan api, hanya air yang bisa. Maka, belajarlah menjadi air bagi dirimu sendiri. Menenangkan, bukan memadamkan sepenuhnya, tapi cukup untuk menjaga agar bara itu tetap dalam kendali. Bila orang Pahing mampu mengubah amarah menjadi keberanian, dan kecewa menjadi ketegasan yang lembut, mereka akan menjadi pribadi yang disegani. Karena sejatinya, di balik panasnya emosi mereka, tersimpan kekuatan cinta dan tanggung jawab yang besar terhadap kebenaran. Hanya saja, cinta itu perlu dikendalikan agar tidak berubah menjadi api yang membakar, tapi menjadi pelita yang menerangi jalan banyak orang. Sifat gelap keempat, terlalu mengandalkan logika, kurang percaya rasa. Salah satu ciri paling kuat dari orang berweton Pahing adalah kecerdasannya. Mereka tajam dalam berpikir, cepat dalam mengambil keputusan, dan selalu ingin segalanya jelas serta masuk akal. Tak heran jika banyak orang Pahing tumbuh menjadi pemimpin, penasehat, atau orang yang disegani karena analisisnya tajam. Namun di balik kejernihan logika itu, tersimpan satu sisi gelap yang sering luput mereka sadari, yaitu ketidakmampuan untuk mempercayai rasa. Orang Pahing terbiasa hidup dengan rasionalitas. Mereka cenderung menimbang segala sesuatu berdasarkan fakta, pengalaman, dan perhitungan. Tapi ketika berhadapan dengan hal-hal yang bersifat batiniah, seperti firasat, intuisi, atau tanda-tanda semesta, mereka mudah ragu. Padahal, dalam ajaran leluhur Jawa, rasa adalah mata batin yang melengkapi logika. Logika bagaikan obor, memberi terang di depan jalan. Tapi rasa adalah arah, penuntun yang menuntun ketujuan sejati. Tanpa rasa, orang Pahing bisa berjalan cepat, tapi sering ke arah yang salah. Akibat terlalu mengandalkan pikiran, banyak orang Pahing yang tampak keras pada diri sendiri. Mereka menuntut kesempurnaan dalam setiap langkah, menekan perasaan agar tak mengganggu. Mereka bisa tertawa di luar tapi hatinya hampa, karena lupa mendengarkan apa yang dirasakan batin. Kadang mereka menolak keajaiban yang datang dalam hidup hanya karena tidak masuk akal. Padahal, seringkali, keajaiban justru lahir dari hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Contohnya, ada orang Pahing yang gagal dalam satu hal, lalu langsung menyalahkan logika atau strategi. Padahal bisa jadi,
Semesta memang sedang memintanya berhenti, merenung, dan belajar dari arah lain. Tapi karena pikirannya terlalu aktif, ia justru melawan arus, hingga akhirnya kelelahan sendiri. Sepuh dulu berpesan, wong sing mung urip nganggo pikiran, uripe bakal garing tanpa rasa. Orang yang hidup hanya dengan pikiran, hidupnya akan kering tanpa rasa. Kelemahan lain dari orang Pahing yang terlalu rasional adalah kesulitan untuk benar-benar mempercayai orang lain. Karena mereka terbiasa menilai dengan logika, mereka sering berpikir terlalu jauh, curiga, dan akhirnya sulit membuka hati. Mereka lupa bahwa tidak semua hal di dunia ini harus dinalar. Sebagian hanya perlu dirasakan. Bahkan dalam cinta, orang Pahing bisa tampak kaku. Mereka mencintai dengan cara memberi, melindungi, dan berkorban, tapi jarang mengungkapkannya dengan kelembutan. Padahal pasangan atau keluarganya hanya ingin sedikit kehangatan dari hatinya yang keras oleh logika. Bagi orang Pahing, keseimbangan antara pikiran dan rasa adalah kunci kedamaian. Logika memang penting untuk menata hidup, tapi rasa adalah jembatan menuju kebahagiaan sejati. Jika keduanya bisa berjalan berdampingan, orang Pahing akan menjadi pribadi yang luar biasa, bijak dalam berpikir, tapi juga lembut dalam hati. Jadi, jika sampean lahir di Pahing, jangan takut untuk mendengarkan suara batinmu. Kadang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, justru itulah petunjuk halus dari semesta yang sedang menuntunmu ke arah yang lebih baik. Karena hidup bukan hanya tentang apa yang bisa dihitung, tapi juga tentang apa yang bisa dihayati dengan rasa. Sifat gelap kelima, sulit menunjukkan kelemahan. Dalam diri orang berweton Pahing, ada lapisan kepribadian yang kuat, kokoh, dan menawan. Mereka terlihat tegas, mandiri, dan mampu mengendalikan diri di berbagai situasi. Banyak orang mengagumi mereka karena kesan, kuat, yang terpancar dari ucapan maupun sikapnya. Namun di balik ketegasan itu, tersembunyi sisi yang jarang terlihat. Mereka sangat sulit menunjukkan kelemahan. Orang Pahing terbiasa memegang kendali. Mereka ingin selalu terlihat siap, tidak goyah, tidak kalah oleh keadaan. Bahkan ketika batinnya sedang remuk, mereka tetap tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja." Tapi kenyataannya, di dalam dada mereka menyimpan beban yang berat, kekecewaan, luka masa lalu, dan rasa lelah yang tak pernah sempat mereka tunjukkan. Bagi mereka, menampakkan air mata sama saja dengan kehilangan harga diri. Maka, mereka memilih diam, menanggung segalanya sendirian. Leluhur Jawa dulu menyebut orang seperti ini sebagai gunung sepi, tampak gagah dari luar, tapi di puncaknya sunyi dan dingin. Orang Pahing sering menjadi tempat bersandar banyak orang, tapi jarang punya bahu untuk bersandar sendiri. Mereka takut terlihat lemah, karena merasa harus selalu menjadi penopang. Namun tanpa disadari, cara hidup seperti ini membuat hati mereka kering dan kelelahan. Karena sejatinya, tidak ada manusia yang kuat selamanya. Kadang, mereka menutup kesedihan dengan sibuk bekerja. Kadang menutupi rasa takut dengan bicara keras, atau menampilkan wajah tegar. Tapi semakin mereka berusaha menolak kelemahan, semakin dalam luka batinnya tertanam. Hingga pada suatu titik, mereka bisa merasa hampa, kehilangan arah, dan sulit menemukan makna. Sepuh dulu berpesan, kuat ora kudu tansah ora nangis. Kuat tidak selalu berarti tidak boleh menangis. Menunjukkan kelemahan bukan tanda kalah. Justru di sanalah kekuatan sejati diuji. Ketika seseorang berani membuka diri, mengakui bahwa dirinya juga bisa lelah, itu berarti hatinya sudah cukup kuat untuk jujur. Dan kejujuran kepada diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Banyak orang Pahing yang akhirnya sadar setelah mengalami masa paling gelap dalam hidupnya. Di saat semua topeng jatuh, di saat air mata tak bisa lagi ditahan, barulah mereka menemukan kedamaian. Karena pada akhirnya, menjadi manusia bukan tentang selalu menang, tapi tentang mau menerima diri apa adanya, termasuk sisi rapuh yang selama ini mereka sembunyikan. Bagi sampean yang lahir di hari Pahing, cobalah sesekali menurunkan dinding pertahananmu. Biarkan orang lain melihat bahwa kamu juga bisa sedih, juga bisa lelah. Karena justru disitulah, kasih sayang dan kedekatan sejati bisa tumbuh. Tak ada yang lebih indah dari pribadi kuat yang juga tahu caranya merangkul dirinya sendiri. Sifat gelap keenam, suka mengontrol, tapi tak sadar sedang terkurung.
Orang yang lahir di weton pahing membawa sifat alami sebagai pemimpin. Mereka dilahirkan dengan insting kuat untuk mengatur, menuntun, dan memastikan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kelompok, mereka biasanya menjadi sosok yang dipercaya. Pandangannya jelas, arah pikirannya tegas, dan tindakannya penuh keyakinan. Namun di balik kekuatan itu, tersembunyi sifat yang seringkali membuat hidup mereka terasa berat. Kebutuhan untuk selalu mengontrol segalanya. Mereka ingin memastikan semuanya berjalan sempurna. Ketika sesuatu melenceng sedikit saja dari rencana, mereka langsung resah, gelisah, bahkan marah. Jika orang lain tidak bekerja sesuai standar yang mereka harapkan, mereka akan merasa perlu turun tangan sendiri. Bagi orang pahing, mempercayakan sesuatu kepada orang lain kadang lebih menakutkan daripada melakukannya sendiri. Mereka yakin bahwa cara terbaik adalah caranya sendiri, dan tanpa sadar, mereka menjadi tahanan bagi ambisinya sendiri. Sepuh Jawa dulu mengingatkan, sing kepengin nguasani kabeh, bakal kelangan rasa bebas sedewe. Barang siapa ingin menguasai segalanya, pada akhirnya akan kehilangan kebebasannya sendiri. Sifat mengontrol ini sering membuat orang pahing sulit beristirahat. Bahkan ketika tubuhnya diam, pikirannya terus bekerja. Mereka berpikir tentang rencana, strategi, dan cara memperbaiki hal-hal yang tidak sempurna. Namun semakin mereka mencoba mengendalikan hidup, semakin hidup terasa lepas dari genggaman. Karena sesungguhnya, tidak semua hal di dunia ini bisa ditaklukkan oleh kehendak manusia. Mereka yang terlalu mengontrol seringkali tidak sadar bahwa apa yang dikira kekuatan, justru menjadi penjara batin. Mereka takut kecewa, takut dikhianati, takut kehilangan kendali. Dan dari ketakutan itulah muncul kebiasaan untuk menahan segala sesuatu di tangannya sendiri. Padahal, terkadang yang dibutuhkan bukan menggenggam lebih kuat, tapi belajar melepaskan. Dalam perjalanan spiritual Jawa, rila atau ikhlas adalah puncak tertinggi dari kebijaksanaan. Orang yang bisa pasrah tanpa kehilangan semangat, yang bisa percaya tanpa rasa curiga, itulah orang yang benar-benar bebas. Jika orang pahing mampu melatih diri untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa dikontrol, mereka akan menemukan kedamaian yang luar biasa. Karena hidup tidak selalu tentang mengatur, tapi tentang mengalir bersama kehendak Gusti. Bayangkan sungai yang mengalir. Air yang menolak arus hanya akan melelahkan dirinya sendiri, tapi air yang mengikuti aliran akan sampai di lautan dengan damai. Begitu pula hidup orang pahing. Saat mereka berhenti memaksa dunia untuk berjalan sesuai keinginan, barulah mereka bisa menikmati setiap langkah tanpa beban. Mereka akan menyadari bahwa melepaskan bukan berarti kalah, melainkan memberi ruang bagi hal-hal baik untuk datang dengan sendirinya. Maka jika sampean lahir di pahing dan merasa lelah karena selalu ingin mengatur segalanya, cobalah tenangkan diri sejenak. Tutup mata, tarik napas, dan ucapkan dalam hati, Gusti, aku ora perlu ngerti kabeh, cukup engkau sing maringi pangertosan. Gusti, aku tak perlu tahu segalanya, cukup engkau yang memberi pengertian. Di sanalah kebebasan sejati akan ditemukan. Bukan ketika semuanya berjalan sesuai rencanamu, tapi ketika kamu belajar percaya bahwa rencana Gusti jauh lebih indah dari perkiraanmu. Setiap weton memiliki cahaya dan bayangannya. Sifat-sifat gelap orang pahing bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari, agar bisa diolah menjadi kebijaksanaan. Ambisi bisa berubah jadi visi besar. Ego bisa menjadi keyakinan diri. Amarah bisa menjadi keberanian. Kendali bisa berubah menjadi arah. Kuncinya hanya satu, eling lan waspada. Ingat kepada asal, dan waspada terhadap hawa nafsu yang menutupi hati. Karena semakin sampean mengenali sisi gelap dalam dirimu, semakin terang pula cahaya yang akan muncul dari dalam jiwamu. Terima kasih wis nyimak sampai akhir. Semoga wejangan malam ini memberi cermin bagi kita semua untuk melihat diri lebih dalam. Jangan lupa tulis di komentar. Aku pahing, aku siap berdamai dengan sisi gelapku. Tekan tombol like, share, dan subscribe, supaya lebih banyak saudara kita bisa belajar mengenali dirinya melalui warisan ilmu leluhur. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hidup sampean penuh cahaya, meski harus berjalan melewati bayangan. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.